Di sini saya akan melakukan praktikum maserasi dengan menggunakan metode panas. Untuk alat dan bahan yang akan kita gunakan, untuk alatnya ada tutup, ada sendok, ada botol, ada gelas, dan untuk bahan yang kita gunakan ada kopi, panci yang berisi air panas. Untuk langkah pertama, kita masukkan kopi sebanyak 1 sendok ke dalam gelas. Kemudian, kita ambil air dan masukkan sampai setengah bagian. Setelah itu kita tutup dan kita diamkan. Kemudian besok kita cek lagi. Setelah kita diamkan selama 1 hari, untuk maserasi panas, air di bagian atas kita masukkan ke dalam botol untuk maserasi panas dengan menggunakan bantuan corong. Selanjutnya, kita masukkan airnya ke dalam botol. Kemudian, kita tutup botol tersebut. Kemudian, untuk serbuk dari maserasi panas, kita tambahkan air panas kembali setengah bagian. Kemudian kita tutup dan kita diamkan selama 1 hari untuk dilakukan pengecekan kembali. Untuk proses pengerjaan di hari kedua ini sama pada hari pertama, yaitu kita masukkan larutan atas kopi atau cairannya ke dalam botol yang berisi maserasi panas pada hari pertama dengan menggunakan bantuan corong. Kita masukkan. Setelah itu kita tutup kembali. Kemudian, untuk maserasi dingin yang telah kita diamkan selama 1 hari, langkah selanjutnya yaitu kita masukkan air kopi atau larutannya ke dalam gelas maserasi dingin atau botol dengan menggunakan bantuan corong. Kemudian kita tutup botol dan endapan yang tadi kita tambahkan air dingin sampai setengah bagian. Kemudian kita tutup kembali dan dilakukan pengecekan ulang setelah 1 hari. Untuk proses pengerjaan di hari kedua maserasi dingin ini sama, kita buka terlebih dahulu tutupnya. Kita masukkan larutan bagian atas maserasi dingin menggunakan bantuan corong.
dan kita campurkan pada larutan yang sudah ada pada hari pertama. Setelah itu, kita tutup kembali. Dan ini perbedaan antara maserasi panas dan maserasi dingin yang telah didiamkan selama 1 hari. Bisa dilihat, untuk maserasi panas, endapan cenderung mengendap di bagian bawah, dan di atasnya sudah tidak terdapat endapan lagi. Sedangkan untuk maserasi dingin, endapan terdapat di 2 bagian, terdapat di bagian bawah dan terdapat di bagian atas. Di bagian atas, untuk maserasi dingin, masih terdapat beberapa endapan dari serbuk kopi. Dan ini pengamatan maserasi panas dan dingin pada hari kedua. Terlihat jelas perbedaannya. Untuk maserasi panas pada hari kedua ini terlihat agak kuning, dan larutan menjadi terlihat agak jernih. Sedangkan di hari pertama, larutan masih terlihat gelap, dan masih terlihat serbuk-serbuk atau endapan. Sedangkan untuk maserasi dingin, di hari kedua ini mengalami perubahan warna menjadi agak kecoklatan dibanding hari pertama yang masih terlihat agak gelap. Dan untuk endapan, masih terlihat di bagian atas masih terdapat beberapa endapan. Ini maserasi panas dan maserasi dingin di hari pertama di dalam botol. Dan ini setelah kita campurkan antara maserasi panas di hari pertama dan kedua di dalam botol. Bisa dilihat perbedaannya. Larutan menjadi terlihat agak kecoklatan dan terlihat jernih. Sama pada maserasi dingin, larutan terlihat agak kecoklatan dibanding hari pertama. Antara larutan maserasi dingin dan panas sama-sama terlihat gelap, sedangkan pada hari kedua ini larutan menjadi terlihat agak kecoklatan setelah dicampurkan larutan maserasi pertama dan hari kedua.